Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Sabita dengan MPM 45 232 10145. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil dari laporan akhir ataupun tugas akhir yang merupakan tugas besar dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data dengan dosen pengampu yaitu DRA Sri Rezeki Chandran Besari. Program yang saya buat merupakan sistem penjualan tiket pesawat tanpa inputan dengan beberapa materi yang telah diajarkan saat kelas dan diharuskan untuk mengimplementasikannya ke dalam program akhir. Yang pertama ada struktur, terus kedua ada QA array, ada bit research, pointer, bubble sort secara ascending, dan hashing. Saya menggunakan 3 library. Yang pertama library yang biasa kita tahu yaitu library include IOStream yang mana kita gunakan untuk melakukan printation atau cout. Kemudian ada include string. Include string ini atau library string kita gunakan untuk memakai seluruh hal-hal yang kita perlukan pada library string seperti strcpy atau string atau tipe data string. Kemudian ada include iomanip. Library ini kita gunakan untuk dia itu mengatur jarak berupa set width atau set fill. Selanjutnya kita ada using namespace std di mana kita tidak perlu mendeklarasikan std-nya satu-satu. Di sini saya memiliki dua variabel global atau dua konstanta variabel global. Yang pertama table size, kedua min degree dengan inisialisasi yang sudah dinyatakan sebelumnya. Kemudian saya memiliki beberapa struktur yang pertama ada struktur data pesawat dengan isi atribut berupa maskapai, tujuan, asal, harga, kode, waktu, dan nama penumpang. Sedangkan untuk sisa struknya digunakan untuk membantu dalam mengimplementasikan beberapa materinya seperti bit research dan hashing. Di sini untuk bit research kita menggunakan struktur bit-tree-node yang memiliki beberapa atribut yang digunakan untuk membantu dalam proses pencarian dalam menggunakan balance tree. Kemudian ada hash table. Di sini saya juga memiliki type data struktur yang berguna untuk menyimpan data dari data pesawat untuk digunakan kita menyimpan data yang menggunakan query array. Oke, selanjutnya kita ke menu main. Di sini saya memiliki konsep di mana kita tuh memiliki menu tiket pesawat seperti yang tampil di codingan ini dan memiliki 4 aksi atau pilihan yang bisa dilakukan oleh user. Yang pertama, dapat melihat daftar tiket pesawat. Yang kedua, melihat jadwal keberangkatan hari ini. Dan ketiga, mencari maskapai penerbangan dengan kodenya. Keempat, cetak tiket perjalanan Anda. Di sini sebenarnya saya itu menggunakan konsep seperti inputan, hanya saja tidak memiliki input sama sekali. Jadi saya akan memberikan gambaran bagaimana jika sistem ini akan bekerja, tapi tanpa melalui inputan sama sekali dengan cara kita menginisialisasi variabel yang merupakan jika pada posisinya ada inputan berarti variabel ini akan menampung nilai yang telah diinput oleh user. Namun karena saya mendapatkan tugas tanpa inputan, jadi saya harus menginisialisasi terlebih dahulu variabelnya. Jadi nanti variabel yang ada di masukan pilihan Anda ini akan bernilai 3 sama atau sesuai dengan inisialisasi awal. Di sini karena saya juga tidak memakai inputan, maka data-data yang perlu saya tampung atau saya masukkan ke dalam query untuk disimpan dalam struct data pesawat yang seperti itu sudah saya sebutkan sebelumnya. Saya memerlukan function berupa etiket, di mana function etiket ini akan berfungsi sebagai antrian data. Jadi data ini akan masuk ke dalam query, akan masuk ke dalam struct melalui metode query array.
Sekarang saya akan mencoba untuk menjalankan programnya. Di sini ada komen untuk bagaimana kita tuh melakukan compiler pada file CPP dengan menggunakan compiler MinGW. Pertama kita menggunakan G++, kita menyebutkan nama filenya yang akan kita compile, yaitu penjualan tiket pesawat .cpp, dan kita akan mengaturnya sebagai aplikasinya. Jadi kita bisa bebas mengaturnya, bisa penjualan tiket pesawat atau hal lain. Di sini saya ingin penjualan tiket pesawat. Setelahnya, saya akan mencoba untuk menampilkan outputnya atau memperlihatkan bagaimana sistem ini bekerja. Nah, seperti yang dapat dilihat, tadi sudah saya jelaskan tentang menu tiket pesawat. Menu tiket pesawat atau keluaran ini merupakan hal yang akan keluar setiap kali program dijalankan tanpa adanya kondisi. Namun, jika nilai A ini bernilai 1, 2, 3, atau 4, maka output yang akan keluar itu berbeda. Contohnya, di sini sudah saya nyatakan variabel A itu bernilai 3, maka dia akan menjalankan logika if else, logika pilihan maksudnya repetition, tapi menggunakan switch case di bagian case ketiga, di mana A ini akan bernilai 3, maka akan dijalankan case ketiga atau situasi yang ketiga. Nah, seperti yang bisa dilihat di outputnya. Di sini kita akan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya tidak memakai inputan, hanya saja konsepnya seperti melakukan penjualan ataupun berinteraksi dengan user. Jadi di sini ada memasukkan kode penerbangan, kemudian akan dilakukan proses pencarian data yang dimana sebelumnya itu kode penerbangan yang telah di-hashing terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya persamaan atau penumpukan antara kode penerbangan lainnya. Kemudian setelah itu akan dilakukan pencarian menggunakan function search by code dengan parameter HT dan parameter kode penerbangan. Di sini sudah saya nyatakan terlebih dahulu kode penerbangannya, yaitu LA456 sesuai yang ada pada penambahan data sebelumnya. Sekarang akan saya tunjukkan function search by code. Nah, di sini adalah function untuk mencari tiket maskapai penerbangan dengan kode yang ada pada hash table. Selanjutnya akan saya tunjukkan pengeluaran output lainnya. Sekarang kita akan memilih agar aksinya itu berupa satu, yaitu melihat daftar tiket pesawat. Setiap kali kita mengganti perubahan pada kode kita, maka kita memerlukan running ulang atau compile ulang. Jadi kita harus menjalankan kembali komen sebelumnya, yaitu G++-nya. Nah, di sini karena saya memilih pilihan pertama, yaitu melihat daftar tiket pesawat, maka akan menampilkan daftar-daftar tiket pesawat yang ada dengan maskapai-maskapainya beserta harga dan waktunya. Ini logika ini menggunakan query array, di mana kita akan memasukkan data sesuai antrian satu persatu, yang kemudian pada akhirnya akan dimasukkan kepada struktur atau penyimpanan data pesawat dan struktur hash table serta struktur B3 node. Selanjutnya akan saya tunjukkan case kedua.
Case kedua ini, kita tuh akan melihat jadwal keberangkatan berdasarkan waktu paling cepat atau paling awal, di mana yang pada urutan pertama ada pukul 00.30. Nah, jika kita lihat kembali, di sini data yang sebelumnya ada, yang ketika kita memilih menu pertama, kita melihat urutannya yang pertama ada 00.30, 12.45, 06.15, 22.50, dan 10 pas. Sedangkan ketika setelah dilakukan pengurutan, maka datanya lebih terurut berdasarkan waktu penerbangan. Yang pertama ada 00, 06, 10, 12, dan 22. Ini menggunakan logika yang atau materi yang sebelumnya, yaitu bubble chart ascending. Nah, jadi function bubble chart ini akan menerima parameter berupa array dari data pesawat dan parameter in variable n. Kemudian akan dilakukan pengecekan variabel untuk pengecekan variabel apakah data yang ada pada variabel ini lebih besar atau lebih kecil. Kemudian juga ada variabel temporary. Temporary ini untuk menyimpan ataupun menyimpan dan membantu dalam proses bubble chart ascending. Sekarang coba kita di case ketiga, cuman kita ubah kodenya. Nah, karena kode penerbangan NA567 juga ada, yaitu merupakan data terakhir yang kita masukkan, maka sistem akan memberikan output berupa kode penerbangan ditemukan dengan detail kode dan maskapainya. Sekarang coba kita masukkan kode yang ke case yang terakhir, yaitu case keempat. Di case keempat ini, kita akan melakukan cetak tiket perjalanan menggunakan key-nya, yaitu merupakan nama penumpang. Nah, di sini seumpamanya kita akan diminta untuk memasukkan nama penumpang, hanya saja sudah diinisialisasikan terlebih dahulu, yang kemudian akan kita panggil function cari tiket beserta parameternya, alamat PSW, dan nama penumpang. Nah, di sini pada case keempat atau situasi keempat, ini menggunakan metode BT search. Jadi ketika dilakukan function cari tiket, pada akhirnya akan kita arahkan ke search in B3, di mana kita akan mencari di dalam function search in B3. Kita akan mencari apakah data-datanya ada atau tidak. Kemudian juga dilakukan split child ataupun insert non-full. Jadi function insert in B3 dan insert non-full serta split child ini merupakan function yang diperlukan dalam konsep B3 search. Pencarian data atau pertukaran antara elemen atau anak dilakukan di split child, sedangkan untuk insert in B3 ini dilakukan untuk mengecek seluruh root ataupun data yang ada. Kemudian insert non-full baru digunakan
untuk memasukkan data-data ke dalam struktur atau penyimpanan yang sesuai. Selanjutnya ada materi pointer yang penerapannya cukup banyak di sini. Contohnya ini di mana struktur pointer between node S akan membuat objek S yang menyimpan atau menyimpan data dari function create node. Nah, pada penjelasan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang kondisi ketiga atau case ketiga, di mana kode penerbangan ada pada data struktur data pesawat. Sekarang akan saya perlihatkan jika kode penerbangannya tidak ada. Kita akan menggunakan kode penerbangan asal yaitu RE345. Nah, karena RE345 ini tidak ada pada data yang kita simpan di struktur ataupun yang kita deklarasikan sebelumnya menggunakan function etiket, maka akan diberikan output berupa tiket tidak ditemukan. Sekarang akan saya tunjukkan dari sisi case keempat. Jika kita memasukkan nama yang tidak ada. Nah, karena nama Yudhistira tidak ada ataupun tercatat, maka akan mengeluarkan output yang sama seperti case ketiga, yaitu tiket tidak ditemukan. Selanjutnya, di setiap pengerjaan kode dan sistem tentunya kita memerlukan alat bantu atau petunjuk untuk mempermudah user lain ataupun tim kita dalam mengetahui isi kode kita. Oleh karena itu pada laporan praktikum algoritma dan struktur data ini kita diminta untuk memberikan pseudocode dan algoritmanya juga. Pseudocode itu merupakan bahasa yang lebih mirip seperti kodenya, tapi lebih mudah dipahami karena terstruktur dan memiliki ringkasan antara yang manakah variabelnya dan manakah logikanya. Sedangkan algoritma itu murni penjelasan tentang bagaimana sistem ini atau algoritma cara kerja sistem. Pada penulisan pseudocode, kita tuh harus menyatakan seluruh function terlebih dahulu, baru setelahnya kita menyatakan menu main. Jadi kita akan mulai menulis function berdasarkan function yang pertama muncul yaitu hash function, dan yang kedua insert in bitrate, insert full, dan split child. Function ini merupakan function deklarasi di mana function sebenarnya yang merupakan isinya ada di bawahnya. Setelah kita melakukan deklarasi ataupun penjelasan mengenai function, barulah kita masuk kepada menu mainnya. Untuk struktur dan variabel global akan dinyatakan atau dideklarasikan pada kamus atau deklarasi variabel yang ada pada menu main. Di sini kita akan menyimpan seluruh hal-hal yang umum atau global, seperti struktur ataupun variabel-variabel global sebelumnya.
penggunaan pseudocode ini juga lebih mempermudah ketika kita tuh mengetahui suatu program, karena kita dapat mengetahui apa sajakah variabel-variabel yang ada dan apa tipe datanya, kemudian bagaimana cara kerja kode ini, dan dari batas mana sampai batas manakah logik ini bekerja. Oleh karena itu, pada pseudocode diperlukannya perintah AND, entah itu AND for, AND if, ataupun AND while. Terakhir, penjelasan kode bisa dilakukan menggunakan algoritma atau pure bahasa manusia atau alami. Sama seperti halnya pseudocode, di algoritma diperlukan juga untuk membuat fungsinya terlebih dahulu, baru menjelaskan isi-isi menu main atau deklarasi struktur-strukturnya. Perbedaan pada algoritma dan pseudocode, algoritma dinyatakan seperti prosedur. Jadi kita menggunakan angka dan memberikan penjelasan bahwa langkah apa saja yang harus dilakukan pertama kali ataupun membacanya mulai dari mana. Ada yang berbeda pada algoritma dan pseudocode. Salah satu contohnya pada function insert non-full. Kita lihat kodenya. Pada insert non-full ini, kita itu menggunakan di kode kita menggunakan while dan kita menyatakan isinya seperti ini. Sedangkan di algoritma kita perlu menyatakannya lebih memiliki bahasa yang dapat dimengerti oleh segala kalangan. Contohnya di sini kita menggunakan kata selama i lebih besar dari atau sama dengan 0 dan memiliki variabel ataupun data dari nama penumpang berdasarkan tiket yang lebih kecil daripada not ataupun not penumpang yang memiliki indeks i, maka kerjakan baris 32 sampai 34, kalau tidak baris 35. Jadi pada proses ini kita ataupun sistem itu akan melakukan proses ataupun pengerjaan yang ada pada dari baris ke-32 sampai baris ke-34. Ketika nilai while ataupun kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan langsung di skip atau dilanjutkan pada baris ke-35. Sedangkan pada pseudocode, itu tidak memiliki kata-kata yang seperti tadi, yaitu dimana bagaimana cara kita tahu lebih jelas baris manakah yang perlu dikerjakan atau dari mana sampai manakah baris program ini bekerja. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di pseudocode kita menggunakan segala hal yang berhubungan dengan AND, contohnya AND while ini. Jadi kita dapat melihat bahwa isi ataupun ketika kondisi ini terpenuhi, maka akan dijalankan baris ini sampai sini, yang kemudian baru kita hentikan prosesnya untuk menjalankan proses lanjutannya. Kemudian perbedaan terakhir pada algoritma itu ada pada bagian akhirnya, yaitu di mana kita wajib untuk menyertakan kata selesai, yang berarti program ataupun yang berarti logika ataupun penjelasan tentang programnya telah selesai sampai pada baris terakhir.
Berikut akan saya tampilkan sedikit ataupun secara cepat preview dari kode saya. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang materi yang saya dapatkan, yaitu berupa sistem penjualan tiket pesawat tanpa inputan dan beberapa materi yang perlu saya sertakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.